Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang prospek berikutnya, yaitu perusahaan IPO PT Hatta Dajaya Karya Tbk, atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu MEJA, yaitu konsultasi desain pelaksanaan konstruksi interior pabrikasi penatul. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Perusahaan berusaha di bidang desain, konsultasi, kontraktor pelaksanaan interior, dan pabrikasi penatul sejak tahun 2012. Dengan pencapaian gemilang yang diraih tahun 2021, perusahaan terpilih menjadi salah satu kontraktor di proyek revitalisasi Taman Ismail Marzuki. Tahun berikutnya, perusahaan juga mendapatkan proyek pengerjaan interior untuk badan usaha milik negara yaitu BUMN seperti PT Mandiri Persero Tbk dan PT Adikarya Persero Tbk. Selain itu terpilih juga menjadi mitra utama pengerjaan interior Depo Star Finance Group dan mendapat kesempatan untuk ikut dalam pengerjaan interior untuk di proyek Model Raya Terpadu MRT Jakarta. Selama lebih dari 12 tahun, perusahaan telah menjadi salah satu perusahaan jasa desain terpercaya dan mumpuni handal dengan kepemilikan track record of client yang bergensi dan berhasil mencetak kenaikan nilai kontraktor tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Hingga saat ini, perusahaan fokus dalam 3 segmen bisnis, yaitu konsultasi desain, kontraktor interior, dan penatul. Untuk alamat emiten ini yaitu di Jalan Bintaro Raya nomor 8A KBY Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kode pos 12240. Untuk situs perusahaan emiten ini yaitu http://intela.co.id. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Oke, ini dia teman-temannya. Nah, ini adalah interiornya teman-teman. Nah, desainnya ya. RPN-nya juga ada, bank BUMN seperti Bank Mandiri dan lain juga ada itu. Nah, ini dia contohnya itu. Mungkin kita pernah sekali lihat interior seperti ini teman-teman. Itu. Nah, kliennya juga banyak ya teman-temannya. Selain BUMN juga ada Taploka, Nike, TNT, Goodyear dan lain-lain itu. Oke, kita masuk ke informasi perusahaan IPO nih untuk di prospek finalnya. Jumlah saham ditawarkan adalah 480 juta lembar saham dari total saham dicatatkan yaitu 25,03%. Untuk harga penawarnya yaitu untuk harga finalnya 103, dana diperoleh sekitar 49 miliar. Untuk penahan awal di tanggal 18 Januari sampai 24 Januari tahun 2024. Untuk penahan umum di tanggal 31 Januari sampai di 6 Februari tahun 2024. Untuk pencatatan saham di tanggal 6 Februari tahun 2024. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 12 Februari tahun 2024. Nah, mungkin teman-teman tanya, wah lama banget ini. Karena ada hari libur ya teman-temannya di tanggal 8 itu. Untuk underwriternya yaitu EP, MNC Sekuritas. Kemarin sendirian, tahunnya collab ya teman-temannya. Seperti di video saya sebelumnya, saya jelaskan pastinya EP itu jangan banget nama tuh sendirian. Pastinya ngajak teman. Ternyata dia ngajak lagi AO teman-teman. Si Edikat Elite Sekuritas. Berhasil beberapa kali dia ngawal, selalu sukses dia ngawal IPO teman-teman. Selalu ditutup di zona hijau, ala beberapa kali dia. Itu seperti Smil dan Smell 2 kali ala untuk di papan pengembangan. Nah, untuk perusahaan ini masuk ke papan akasasi. Dapat waran, di mana satu saham mendapatkan satu waran yang cukup menarik pastinya itu. Oke, kita lanjut lagi ke rencana penggunaan dana. Sekitar 24% atau sekitar 10,9 miliar untuk pembelian aset tetap berupa peralatan kerja kantor, peralatan kerja proyek, dan kendaraan. Lalu yang kedua sekitar 4% untuk sewa bangunan dan kendaraan serta pengembangan sistem informasi dan jaringan. Yang ketiga sekitar 72% atau sekitar 32,7 miliar akan digunakan untuk modal kerja perusahaan antara lain namun tidak terbatas untuk pembelian persediaan bahan baku, biaya kontraktor, desain interior, dan pengadaan penatul. Nah, sedangkan dana yang perusahaan di pelaksanaan waran seri 1 sebenarnya akan digunakan untuk modal kerja perusahaan antara lain namun tidak terbatas seperti pembelian bahan baku, bahan penunjangan, biaya produksi, dan operasional lainnya. Nah, untuk keterangan lebih lanjut teman-teman bisa baca di prospektus di bab 2-nya itu. Oke, kita lanjut lagi ke struktur pemegang saham. Sebelum IPO nilai nominalnya yaitu 20 per saham. Nah, ada PT Intela Dajaya Karya, ada PT Wahana Investa Niaga, ada si DC Adrian, lalu masyarakat.
Nah, kalau kita sih untuk jumlah modal ditetapkan dari stok penuh ke Bursa Efek Indonesia sekitar 1,9 miliar. Itu dia. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita lihat juga nama tuh pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penahanan umum. Nah, kalau kita lihat sih, sesuai dengan peraturan OJK nomor 25 tahun 2017, para pemegang saham sebagaimana tersebut di atas telah memahami dan menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif, PT Intela Jaya Karya, PT Wahana Investa Niaga, dan DC Indrian Hartono S selaku pelaku pemegang saham tidak akan mengalihkan baik sebagian maupun seluruh saham yang dimilikinya di perusahaan sebagaimana dituangkan dalam surat pernyataan pemegang saham PT Harta Jaya Karya Tbk pada tanggal 25 September tahun 2023. Pemegang saham pengendali tidak akan mengalihkan pengendalian pada perusahaan sampai dengan sekurang-kurangnya 12 bulan setelah pernyataan pendaftaran penahanan umum perdana saham perusahaan menjadi efektif. Itu dia teman-teman. Itu. Oke, kita lanjut lagi ke struktur hubungan kepemilikan, pengawasan, dan pengurusan perusahaan dengan pemegang saham. Nah, kalau kita si C ini paling banyak ya teman-temannya megangnya teman-temannya di PT Intela Jaya Karya. Ada lama dan lain-lainnya teman-temannya. Nah, dan juga di sini ada juga disebutkan juga nama IC juga dan juga PT Wahana Investa Niaga. Nah, jadi untuk pengendalinya nih yaitu si IC ini teman-teman itu untuk pengendali perusahaan ini itu. Oke. Kita lanjut ke 8 posisi keuangannya. Nah, kita lihat untuk jumlah asetnya di tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan, di tahun 2023 mengalami peningkatan lagi itu. Untuk jumlah hutangnya dari tahun 2020 ke tahun 2022 mengalami peningkatan, di tahun 2023 mengalami penurunan itu. Untuk jumlah ekuitasnya kita lihat di tahun 2021 ke tahun 2022 meningkat, di tahun 2023 meningkat. Nah, jadi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan untuk ekuitasnya, itu dia. Oke, kita lanjut lagi ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Kita lihat untuk pendapatannya di tahun 2021. Nah, kalau kita lihat sih dari tahun 2021 ke tahun 2022 nyata mengalami peningkatan. Nah, coba bandingkan di tahun 2022 ke tahun 2023 sampai di tanggal 31 Juli. Kalau kita lihat sih naiknya sangat sedikit ya teman-temannya, tapi lumayan juga sih di tahun 2023 nyata mengalami peningkatan juga itu. Nah, kita langsung saja itu laba tahun berjalannya. Kalau kita lihat sih di tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan yang sangat drastis. Kalau dibandingkan di tahun 2022 ke tahun 2023 sampai di bulan Juli nyata agak sedikit menurun ya teman-temannya untuk nama tuh laba tahun berjalannya. Mungkin karena beban pokok penjualannya itu. Oke. Kita lanjut lagi ke kebijakan dividen. Nah, kita langsung saja ya teman-temannya. Setelah penahanan umum perdana saham ini, manajemen perusahaan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham perusahaan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 50%. Dimulai tahun 2024 berdasarkan laba bersih tahun buku 2023. Nah, artinya di tahun 2024 ini mau bagi dividen, teman-teman. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan alokasi perusahaan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi perusahaan di masa yang akan datang, dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya, serta kebijakan perusahaan dalam penggunaan laba bersih. Penentuan jumlah penyisian untuk dana cadangan dan pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham sesuai dengan ketentuan pasal 71 UU PT. Itu dia teman-teman. Jadi di tahun 2024 ini akan mau bagi dividen teman-teman. Nggak tahu bulan berapa dia mau bagi dividen. Ketika ada rapat umumnya nanti pastinya dia akan rencana mau bagi dividen teman-teman sesuai dengan prospektus ini itu. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa baca prospektusnya ya. Oke, kita lanjut lagi ke susunan sindikasi penjamin emisi efeknya. Nah, kalau kemarin kan hanya emisi saja ya teman-temannya. Nah, kalau MNC saja kemarin itu pastinya 100%. Nah, dikarenakan ada AO yaitu PT Indika Elite Sekuritas. Nah, jadi bagi dua dia teman-teman. Untuk PT MNC Sekuritas atau EP yaitu 59,55% untuk barangnya. Untuk AO PT Indika Elite Sekuritas yaitu 40,45%. Itu dia. Nah, jadi kita tahu ya, ternyata barang ini bagi dua itu. Tapi yang paling banyak adalah MNC. Nah, kita lihat nama tuh penjataan terpusat polling elemen teman-teman. Ini yang paling penting ya teman-temannya. Tapi kalau papan aksesasi ini sangat sedikit banget ya teman-temannya, pastinya besar banget sama tuh jatah ke retailnya. Oke, kita lihat dulu. Penahanan umum perdana saham perusahaan dengan dana himpunan itu sebesar
49,4 miliar, termasuk dalam golongan pertama ya teman-teman ya. Ini dia, karena dia di bawah 20, karena dia di bawah 250 miliar itu. Perusahaan akan mengalokasikan sekurang-kurangnya yaitu 20 miliar. Nah, sekitar 20 miliar teman-teman ya ini. Atau sekurang-kurangnya 40,45% dari total saham ditawarkan. Nah, ini besar banget ya teman-teman ya, yaitu 40,45%. Nanti bagikan ke retail teman-teman pada saat kita polling nanti itu. Mengingat bahwa alokasi penjataan terpusat untuk penaruh umum ini adalah sekurang-kurangnya 20 miliar atau melebihi 25% dari saham yang ditawarkan, maka tidak diperlukan penyusunan alokasi saham dan penaruh umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi penjataan saham terpusat perusahaan telah lebih besar dari ketentuan minimum. Nah, jadi dia ini telah memenuhi minimum, jadi nggak perlu lagi dia. Artinya nanti banknya ke retail semua nih teman-teman, sekitar 40,45%. Nah, inilah kenapa kita kalau mau di papan akasasi itu kurang menarik, karena barang itu sudah banyak ke retail, tapi masih dipegang oleh underwriternya 60% teman-teman. Itu dia. Ya, kalau papan akasasi ya pastinya kurang menarik tuh yang ini masalahnya. Dan juga A dan ALB-nya itu 10% pastinya susah banget nama tuh untuk keluar nanti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, bagi teman-teman yang minat, silakan untuk pesan. Nah, di hari pertama yaitu hari ini ya teman-temannya. Nah, sampai di hari kelima, yaitu di tanggal 6 Februari tahun 2024 itu. Tutupnya di jam 12 siang, itu dia. Oke, kita lanjut lagi ke policy meja teman-teman. Kita lihat di tahun 2022 dan di tahun 2023 disetahunkan untuk di harga yang sama yaitu 103. PBP di tahun 2022 itu 15,11 kali, untuk di tahun 2023 yaitu 6,24 kali. Untuk PER di tahun 2022 itu 20,67 kali, untuk di tahun 2023 yaitu 40,61 kali. Untuk BP-nya di tahun 2022 itu 6,82, untuk di tahun 2023 itu 16,51. Untuk delnya di tahun 2022 itu 157,30%, untuk di tahun 2023 itu 58,83%. Untuk OI-nya di tahun 2022 itu 73,11%, untuk di tahun 2023 itu 15,36%. Untuk EPS di tahun 2022 itu 4,98, untuk di tahun 2023 itu 2,54. Untuk jumlah sahamnya itu 1,9 miliar. Untuk ekuitas di tahun 2022 itu 13 miliar. Untuk di tahun 2023 31,6 miliar. Untuk laba bersih di tahun 2022 itu 9,5 miliar. Untuk di tahun 2023 jika disetahunkan 4,8 miliar. Untuk total hutangnya itu 20,5 miliar. Untuk di tahun 2023 itu 18,6 miliar. Untuk market cap di 103 itu 197 miliar. Nah, jadi kita tahu ya teman-temannya, untuk policy di tahun 2022 ini cukup mahal ya dibandingkan di tahun 2023. Pastinya di tahun 2023 ini cukup menarik teman-teman, itu dia. Ya meskipun labanya agak sedikit merosot ya kalau kita jadikan setahun itu. Kita masuk kesimpulan. Yang pertama, kinerja perusahaan saham meja dari tahun 2021 ke tahun 2023 mengalami peningkatan dari segi pendapatan. Yang kedua, tujuan pengguna dana lumayan menarik untuk modal kerja dan belanja modal. Yang ketiga, untuk underwriter dari IPO saham meja adalah EP dan AO. Kemarin hanya EP saja, taunya tambahan AO. Seperti di video saya sebelumnya, pastinya ada tambahan lagi. Taunya ditambah AO, yang cukup menarik pastinya. Story, tracking awal IPO saham SMIL dan SMEL 2 kali arah. Dan papan akasasi UDNG 1 kali arah. Mari kita lihat dulu. Nah, untuk MNC Sekuritas EP. Nah, terakhir adalah SMEL. Dia 2 kali arah dan juga collab sama AO teman-teman, itu. Nah, dan juga ada UDNG yang terakhir yaitu untuk EP ini yaitu di papan akasasi bisa 1 kali arah. Tapi MNC di papan akasasi 5 kali ALB teman-teman, itu. Nah, untuk SMIL 2 kali arah di papan pengembangan dan lainnya teman-teman, itu. Untuk underwriter dari EP ini. Nah, kalau AO ini dia teman-teman. Ya, kalau kita sih di tahun 2018 A semua, di tahun 2019 A juga, di tahun 2021 saja hanya minus 2,91%. Untuk di tahun 2022 hanya pada saja 10%. Nah, untuk di tahun 2023 dia berbagai macam ya teman-temannya. Nah, tapi di tahun 2024 dia collab sama AO, SMEL 2 kali arah, dan juga untuk di tahun 2023 SMEL juga 2 kali arah. Nah, jadinya kalau dia EP ini sama AO collab cukup menarik banget. Pastinya ditutup di arah dan juga di zona hijau. Nah, tapi nggak tahu ya untuk di papan akasasi ini apakah akan ditutup di zona hijau atau A teman-teman, atau mau sebaliknya dikarenakan papan akasasi bisa saja ALB teman-teman.
kita gak ada tahunya market ya itu. Yang keempat, bersama listing saham meja memberikan waran yang dimana satu saham dapat satu waran yang sangat menarik, apalagi waran sekarang digoreng terus ke atas 30 teman-teman itu. Yang kelima, IPO saham meja harusnya agak lumayan menarik, tapi sayang ini di papan akasasi. Apalagi sepertinya barengan sama IPO yang bagus teman-teman, seperti OTNG, Ali, Hygen, Lab, terus juga MKP, terus juga ada Baik. Nah, kita nggak ada tahu teman-teman apakah nanti barengan untuk jadwalnya, karena yang lain ini belum nama tuh penahan umum semua teman-teman. Kalau disesuaikan jadwal tahunnya semuanya itu diundur semua teman-teman, hanya meja dulu nama tuh di penahan umum di awal bulan Februari ini teman-teman itu. Yang keenam, IPO saham meja saya akan skip, tidak akan beli. Kenapa ya? Karena papan akasasi teman-teman. Ya, kalau kita melihat papan akasasi banyak sekali nama tuh ALB berjilid meskipun ada warannya. Dan masih banyak yang tertarik ya teman-temannya sama saham IPO lain ya teman. Nah, dan juga nih kurang menarik menurut saya. Meskipun ada tambahan underwater AO teman-teman. Kalau di papan pengembangan oke lah. Kalau di papan akasasi pastinya tidak menarik itu. Nah, gimana teman-teman? Apakah teman-teman akan ikut untuk saham meja ini? Ya, saham meja ini mungkin seperti judi aja ya teman-temannya. Antara cuan atau tidak nih teman-teman. Karena ini susah ditebak ya teman-temannya. Nanti seperti UDNG tahunya satu kali alah teman-teman. Jatah besar, ternyata sepi, digoreng badal, malah A dia teman-teman. Atau malah sebaliknya teman-teman. ALB dia teman-teman. Nah, kita nggak ada yang tahu teman-temannya namanya market itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya tentang pembahasan IPO saham meja nih. Nah, apakah tertarik teman-teman beli atau skip? Ya, saya sudah jelaskan saya akan skip ya teman-temannya. Saya tidak akan beli nih teman-teman. Apalagi di papan akasasi untuk menghindari risiko saja. Belum tentu juga saya skip tanya naik cuan teman-teman. Nah, kita gak ada tahu ya teman-temannya itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.